Pernahkah kamu melihat seseorang yang tampak tenang, tidak takut kehilangan, tapi justru hidupnya makin berkecukupan? Aneh, tapi nyata. Hari ini kita akan mengupas alasan mengapa keberanian melepaskan justru sering menjadi jalan paling cepat menuju kekayaan. Selamat datang di pembahasan mereka yang tidak takut kehilangan justru lebih mudah kaya. Kalimat ini terdengar aneh. Mereka yang tidak takut kehilangan justru lebih mudah kaya. Tapi jika diamati, mereka yang paling sukses di dunia jarang yang hidup dalam ketakutan kehilangan. Mereka berani mengambil risiko, berani gagal, dan berani memulai lagi. Fakta menarik dari penelitian Harvard Business Review menunjukkan bahwa orang dengan tingkat loss aversion, ketakutan kehilangan, tinggi, justru lebih sering menunda peluang dan kehilangan momentum dalam karier atau bisnis. Artinya, ketakutan untuk kalah seringkali lebih berbahaya daripada kekalahan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang rela bekerja di tempat yang tidak disukai karena takut kehilangan penghasilan. Mereka menolak kesempatan yang lebih baik hanya karena tidak ingin keluar dari zona nyaman. Padahal, orang yang benar-benar kaya tidak berorientasi pada rasa aman, melainkan pada pertumbuhan. Ketika kehilangan bukan lagi sesuatu yang ditakuti, kreativitas dan keberanian berpikir menjadi sumber kekayaan yang sesungguhnya. Lalu, apa makna sebenarnya dari hal ini? 1. Ketakutan membuat pikiran terikat pada kekurangan. Orang yang hidup dalam ketakutan kehilangan selalu berpikir dari posisi tidak cukup. Setiap keputusan diambil dengan dasar rasa takut, bukan visi. Dalam psikologi kognitif, hal ini dikenal sebagai scarcity mindset. Ketika otak terus fokus pada kekurangan, ia kehilangan kemampuan untuk berpikir kreatif dan strategis. Sebaliknya, orang yang tidak takut kehilangan berpikir dalam kelimpahan. Ia melihat kehilangan sebagai bagian dari proses belajar, bukan akhir dari segalanya. Dia tidak menahan uang karena takut habis, tapi menggunakannya untuk menciptakan nilai baru. Di logika filsuf, hal ini sering dibahas sebagai bentuk kebebasan mental, di mana logika lebih dominan daripada rasa cemas terhadap kemungkinan terburuk. 2. Mereka lebih berani mengambil keputusan besar. Ketika seseorang tidak takut kehilangan, ia tidak sibuk menebak risiko, ia belajar mengelolanya. Itulah sebabnya banyak pengusaha sukses justru berasal dari kegagalan yang panjang. Mereka tidak lumpuh oleh rasa takut, melainkan tumbuh karena berani mencoba lagi. Contoh paling sederhana adalah ketika seseorang berani pindah karier di usia matang, karena tahu potensi dirinya lebih besar di tempat lain. Ia tidak menunggu waktu aman karena tahu waktu aman tidak pernah datang. Ia membuat waktunya menjadi aman dengan keberanian dan perhitungan yang matang. 3. Mereka fokus pada nilai, bukan pada hasil sementara. Orang yang takut kehilangan cenderung mengejar hasil instan. Mereka ingin cepat dapat uang, cepat berhasil, cepat aman. Tapi orang yang tidak takut kehilangan berinvestasi pada nilai jangka panjang, reputasi, kualitas, dan kepercayaan. Mereka tahu kekayaan bukan soal hari ini, tapi tentang apa yang mereka bangun untuk masa depan. Itulah mengapa mereka bisa tetap tenang ketika proyek gagal atau klien pergi. Mereka tidak kehilangan arah karena yang mereka kejar bukan transaksi, melainkan transformasi. Dan dari sinilah kekayaan sejati tumbuh. Dari nilai yang tak bisa diukur hanya dengan angka. 4. Mereka memiliki kemandirian emosional. Ketika kamu tidak takut kehilangan, kamu tidak mudah dikendalikan oleh siapapun. Uang, pekerjaan, bahkan hubungan tidak lagi menjadi alat untuk menekanmu. Kamu menjadi bebas mengambil keputusan berdasarkan prinsip, bukan tekanan. Orang dengan kemandirian emosional tidak bergantung pada validasi luar. Ia tidak butuh pengakuan untuk merasa berharga. Justru karena itu, orang seperti ini sering lebih disegani. Ia menunjukkan ketenangan yang langka, yang muncul dari pemahaman bahwa tidak ada yang benar-benar bisa diambil darinya selain apa yang ia serahkan sendiri. 5. Mereka lebih mudah menarik peluang baru. Seseorang yang tidak takut kehilangan memancarkan energi berbeda. Ia terbuka terhadap ide baru, mudah diajak kerjasama,
dan tidak defensif. Dalam psikologi sosial, ini disebut abundance aura. Daya tarik yang muncul karena seseorang terlihat tidak sedang berjuang untuk bertahan, tapi berkembang. Dalam dunia bisnis atau pergaulan, orang yang tenang dan terbuka justru lebih dipercaya. Mereka tampak tidak terikat pada hasil tertentu, tapi fokus pada kolaborasi dan keberlanjutan. Karena itu, peluang sering datang kepada mereka yang terlihat tidak haus, tapi jelas arah dan tujuannya. 6. Mereka menjadikan kegagalan sebagai modal mental orang yang tidak takut kehilangan, melihat kegagalan bukan sebagai musuh, tapi sebagai data. Setiap kesalahan memberi mereka informasi baru tentang strategi berikutnya. Sikap ini membuat mereka lebih tangguh dan sulit dikalahkan, karena setiap kegagalan justru memperkuat daya analisis mereka. Sebaliknya, mereka yang takut kehilangan sering berhenti di tengah jalan. Mereka terlalu sibuk menyelamatkan ego, bukan memperbaiki cara berpikir. Padahal, justru di momen kehilangan itulah pikiran manusia tumbuh paling cepat. Ketika ego diremukkan, rasionalitas mendapat ruang untuk tumbuh. 7. Mereka mengukur kekayaan dari kedalaman pemahaman, bukan kepemilikan. Pada akhirnya, orang yang tidak takut kehilangan tahu bahwa kekayaan terbesar bukanlah uang, tapi pemahaman tentang kehidupan itu sendiri. Mereka bisa kehilangan materi, tapi tidak kehilangan kemampuan untuk menciptakan nilai baru. Mereka bisa jatuh, tapi tidak kehilangan arah. Mereka tidak hidup untuk menghindari kehilangan, tapi untuk memahami setiap maknanya. Karena bagi mereka, kehilangan hanyalah proses penyaringan, yang palsu pergi, yang sejati tinggal. Dan dari kesadaran itulah, kekayaan yang tak tergoyahkan muncul kekayaan yang lahir dari kedewasaan berpikir. Jadi, mungkin pertanyaannya bukan lagi bagaimana menjadi kaya, tapi apakah kamu cukup berani untuk tidak takut kehilangan? Tulis pandanganmu di kolom komentar dan bagikan tulisan ini agar lebih banyak orang belajar melihat kekayaan dari sisi yang lebih dalam. Bukan dari dompet, tapi dari cara berpikir.